Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Tetap semangat di dalam belajar firman Tuhan? Saya yakin dan percaya saudara tetap merindukan supaya dipenuhi dengan firman dan kebenaran-kebenaran Allah. Saya sangat bersukacita menyampaikan kabar baik ini bahwa mulai hari ini, kita akan belajar tentang kitab Imamat. Ya, setelah Kejadian dan Keluaran, maka Pentatuk atau 5 Taurat yang ketiga adalah Imamat. Nah, Imamat itu berbicara tentang apa? Lalu mengapa harus ada kitab Imamat ini? Nanti akan kita pelajari beberapa pertemuan ke depan. Saya akan percaya saudara akan dengan tekun, serius, dan sungguh-sungguh mempelajari kitab yang luar biasa ini. Sebagian besar banyak orang menghindari untuk belajar kitab Imamat. Tapi sungguhnya kalau kita tekuni belajar ini saudara akan mengerti nanti bagaimana cara menghampiri Tuhan yang benar. Itu semuanya diatur di dalam kitab Imamat ini. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan belajar, mari kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Kita minta Tuhan untuk menjamah kita. Supaya apa saudara? Supaya kita mengerti sungguh-sungguh apa yang Tuhan maksudkan. Kita sembah Dia saudara. Kita agungkan Dia. Kita muliakan nama Tuhan yang dahsyat itu. Kami bawa korban kami kepadamu. Kami bawa persembahan hidup kami kepadamu. Sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang harum, supaya Engkau dipermuliakan lewat pujian kami, lewat persembahan kami, Tuhan. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima
yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ya Tuhan, ya Yesus, ya Roh Kudus, ini persembahan kami, ini korban syukur kami Tuhan. Biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ya Tuhan, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku.
sembah Yesus seumur hidupku. Ini pernyataan iman kami ya Tuhan, bahwa kami hanya mau menyembah Engkau satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang membawa kami kepada keselamatan yang kekal itu. Janji iman kami kepada Engkau, bahwa persembahan kami, korban-korban kami, hanya kami mau bawa kepada Engkau. Dan biarlah itu Kau perhitungkan sebagai persembahan dan penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, ini seluruh eksistensi kami. Kami letakkan di mezbah untuk kami persembahkan bagi Tuhan. Pikiran kami, hati kami, seluruh waktu kami, bahkan semua yang ada dalam hidup kami bawa kepada Engkau. Dan itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau akan berfirman, di mana kami akan belajar tentang kitab imamat, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu. Kami akan dibukakan rahasia-rahasia firman Allah. Dengan demikian, kami akan melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan, dan seperti apa yang kami imani. Maka terjadilah hal-hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar, sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, saudara persiapkan Alkitab saudara. Saudara buka dari Perjanjian Lama halaman 107. Kalau kitab saya, buku saya, halaman 107. Di mana kitab Imamat pasal yang pertama akan kita pelajari. Nah saudara, seperti yang saya katakan bahwa kitab Imamat adalah kitab di mana mengajarkan kepada bangsa Israel pada waktu itu, setelah mereka mendapatkan hukum-hukum Allah di Gunung Sinai, lalu mereka mendirikan kemah suci. Kemah suci itu lambang, tempat atau pertemuan antara Tuhan dengan umatnya. Tuhan ada di dalam hadiratnya ketika menghampiri umatnya, dan umatnya merespon dengan datang kepada Tuhan. Maka disitulah terjadi puncak hubungan antara umat perjanjian dengan Tuhan Allahnya, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam perjanjian baru adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah di dalam kitab Imamat ini mengatur saudara, merinci bagaimana sih menghampiri Allah dengan cara yang benar? Bagaimana sih membawa korban persembahan yang benar? Bagaimana kita dilayakkan Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya? Oleh sebab itu, hal yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang korban-korban yang kita bawa kepada Tuhan. Sebab di dalam persembahan, di dalam mezbah ada korban yang diletakkan di mezbah. Kalau zaman perjanjian lama dibakar, dalam perjanjian baru korban itu hidup dipersembahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dasar dari persembahan kita akan kita ketahui lewat pembelajaran kitab Imamat ini. Mari kita baca saudara. Imamat 1 ayat 1 dan 2. Imamat 1 ayat 1 dan 2 tentang korban bakaran. Jadi pertemuan pertama ini kita belajar tentang korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Ayat 1, Imamat 1. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Ya, tempat di mana Tuhan bertemu dengan umatnya dan umatnya berjumpa dengan Tuhan. Berbicaralah kepada orang Israel, kata Tuhan. Dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan,
haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau kambing domba. Sampai di sini dulu saudara. Sekali lagi, bangsa Israel diajarin bagaimana cara menghampiri Tuhan. Bertemu dengan Tuhan itu seperti apa. Saudara kalau ingat apa yang saya katakan beberapa pertemuan yang lalu, bahwa bangsa Israel lah satu-satunya bangsa yang diatur oleh Tuhan bagaimana cara beribadah, bagaimana cara menyembah Tuhan, bagaimana cara membuat tempat atau kemah suci, bagaimana cara menetapkan imam, dan bagaimana caranya juga membawa korban persembahan. Satu-satunya bangsa yang semuanya aturan datang dari Tuhan, direct langsung dari Tuhan. Itu bangsa Israel. Nah pada kitab Imamat ini Tuhan mengajarkan bagaimana cara membawa korban yang benar. Dan yang pertama adalah korban bakaran. Mengapa saudara? Karena bangsa Israel harus mengikuti standar kehidupan yang kudus yang ditetapkan Allah bagi mereka. Korban seperti apa? Binatang apa? Bagaimana cara mempersembahkannya? Bagaimana cara menyajikannya? Itu diatur oleh Tuhan. Standarnya harus standar Tuhan. Kan kalau agama-agama lain atau bangsa-bangsa lain, cara untuk menghampiri Tuhan pakai standar mereka, standar manusia. Pakai ukuran-ukuran manusia dan mereka nggak tahu Allah suka atau tidak. Allah berkenan atau tidak. Tetapi kalau kitab Imamat mengajarkan kepada kita, datangnya dari Allah, caranya datang dari Allah, dan kalau kita melakukan dengan tepat dan presisi, maka Allah pasti akan disukakan. Itulah keuntungan kita belajar kitab Imamat, saudara. Supaya nanti di perjanjian baru, standar-standar kehidupan yang kudus, standar-standar korban yang benar itu seperti apa. Tapi sebelum kita belajar di kitab perjanjian baru, kita lihat dulu fondasinya, cara korban yang benar itu seperti apa. Nah perlu saya jelaskan di sini saudara. Ada 5 persembahan digambarkan dalam kitab Imamat dari pasal 1 sampai pasal 7. Ada 5. Saya sebutkan ya. Nomor 1. Persembahan korban bakaran. Yang hari ini akan kita pelajari. Yang kedua. Persembahan korban sajian. Itu Imamat 2. Besok kita akan pelajari. Lalu yang ketiga. Korban persembahan keselamatan. Itu Imamat 3. Yang keempat, korban atau persembahan korban penghapus dosa. Itu pasal yang keempat. Dan yang kelima, persembahan korban penebus salah. Jadi ada 5 tadi. Ya. Dari yang pertama, kita belajar tentang korban bakaran. Dari Imamat 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah di dalam korban bakaran ini saudara, ada satu ketetapan dari Tuhan. Setelah kemah suci berdiri, Allah berkenan hadir di tengah-tengah umat Israel. Maka mereka diajarkan. Ini ya, korban bakarannya ini. Tujuannya apa saudara? Tujuan korban bakaran adalah supaya menyenangkan Allah. Dan kita dilayakkan untuk datang, bertemu, memuji Tuhan, dan mengucap syukur kepada Dia. Dan ini saudara, dilakukan oleh bangsa Israel. Sejak dari adanya kemah suci. Sampai dengan nanti, bait suci sebelum dihancurkan oleh Titus pada tahun 70 Masehi. Yudaisme. Atau mereka menganggap sebagai keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika mereka datang kepada Tuhan, maka korban bakaran ini selalu dilakukan. Tujuannya apa?
supaya menyenangkan Tuhan. Dipersembahkan untuk menyenangkan Allah. Dan kita dilayakkan untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau kita pelajari, kita baca seterusnya, saudara. Di ayat 3 itu menyatakan begini. Ada 3 jenis korban yang harus diberikan menurut kemampuan ekonomi seseorang. Yang pertama, di ayat 3, lembu. Jika persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, jadi yang pertama, golongan orang-orang yang berpunya. Orang-orang yang memiliki harta berlebih. Mereka harus mempersembahkan apa? Lembu. Atau sapi. Ya. Yang akan dipersembahkan kepada Allah di kemah pertemuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan kelas menengah, maka mereka mempersembahkan kambing atau domba. Di ayat yang ke-10. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba. Yang pertama lembu sapi, yang kedua kambing domba. Yang pertama untuk golongan yang atas atau orang yang kaya, yang kedua untuk yang menengah. Nah, yang ketiga, saudara, kalau memang golongannya golongan strata rakyat biasa, maka yang dipersembahkan, kalau nggak kuat lembu sapi, nggak kuat kambing domba, maka yang dipersembahkan adalah burung. Burung tekukur atau merpati. Ya, di ayat berapa? 14. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, ya, di sini dikatakan burung tekukur atau burung merpati. Nah, dari sini kita bisa melihat dari segala strata bangsa Israel, dari yang kaya, menengah, sampai yang mungkin tidak berpunya atau golongan strata paling bawah, semuanya harus membawa korban bakaran. Setiap orang, tidak peduli status sosial ekonominya, dapat mempersembahkan korban kepada Allah. Ya, mungkin semakin sederhana itu menyatakan urutan-urutannya. Tapi saya mau katakan gini, belas kasihan Allah itu menginginkan agar semua umatnya dapat bersekutu dengan Tuhan. Tanpa ada halangan kondisi ekonomi seperti apapun. Jadi dalam hal ini, saudara, apakah kita orang kaya? Apakah kita setengah kaya? Atau kita dikatakan orang yang ya pas-pasan saja? Setiap menghampiri Allah harus ada korban yang dipersembahkan kepada Allah. Dalam artian, jangan datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Ini maksudnya. Sebab apa? Sebab ini yang menyenangkan hati Tuhan. Lihat di ayat yang ke-17. Ya, lihat ayat 17 bagian B bilang gini. Suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Sesuatu yang menyenangkan bagi Tuhan harus ada korban, dibakar, baunya menyenangkan hati Tuhan. Artinya harus ada korban, bukan? Jadi kita tidak ada alasan, wah saya golongan yang ketiga Pak, gak punya apa-apa. Tetap harus ada korban. Saya golongan yang kedua Pak, saya hanya punya ini, silahkan kambing domba. Apalagi yang golongan atas, lembu sapi. Itu wajib bagi orang Israel pada waktu itu, saudara. Jadi dalam artian korban bakaran itulah korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kata benda persembahan, saudara, itu bahasa Ibraninya semuanya korban. Sama seperti kurban, korban. Ya, korban. Ini berkaitan dengan apa? Kata kerja. Jadi kata bendanya korban, kata kerjanya artinya menghampiri. Menghampiri. Untuk apa? Berjumpa. Jadi kalau kita ingin menghampiri Allah dan berjumpa dengan Allah,
sarananya, medianya harus ada korban. Ini perjanjian lama. Nanti perjanjian baru, cara menghampiri Allah, cara berjumpa dengan Allah adalah dengan korban juga. Siapa yang jadi korban? Nanti Yesus. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, sesungguhnya kita sedang dibawa kepada Allah, diperdamaikan dengan Allah Bapa. Oleh sebab itu, semua korban di perjanjian lama dalam kitab Imamat ini nanti sebenarnya menggambarkan tentang korban anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, suatu persembahan merupakan suatu pemberian orang percaya atau orang Israel yang dibawa kepada Allah ketika mereka menghampiri Allah. Dan yang lebih penting apa? Ketika menghampiri Allah ada kenikmatan persekutuan untuk menerima berkat-berkatnya. Ingat itu saudara. Semua golongan harus datang kepada Allah dengan meletakkan korban bakaran. Mau lembu sapi, mau kambing domba, atau bahkan burung tekukur atau burung merpati. Semua lapisan masyarakat kalau datang kepada Allah harus membawa korban bakaran. Nah, ketika datang kepada Allah, kita disebut sebagai orang-orang yang menyembah Allah. Persembahan kita sebagai penyembah Allah itu mengungkapkan rasa syukur dan iman kita kepada Allah. Sama seperti bangsa Israel di kitab Imamat bagian pertama ini, dalam pasal pertama ini. Korban bakaran adalah ungkapan rasa syukur rakyat Israel dan imam mereka yang didasari atas iman kepada Allah. Tujuan yang kedua adalah supaya memperbaharui persekutuan dengan Allah. Korban bakaran itu. Dan itu dilakukan setiap saat, setiap hari. Setiap mau ketemu dengan Tuhan harus ada korban bakaran. Sebab apa? Memperbaharui persekutuan dengan Allah. Setiap hari dilakukan. Dan yang ketiga, korban bakaran mengungkapkan, memperdalam penyerahan mereka kepada Tuhan. Sejak mereka berikrar hanya menyembah satu Allah, maka dalam penyembahan mereka ada korban bakaran, itu sedang memperdalam penyerahan hidup mereka kepada Tuhan. Dan yang keempat, dengan korban bakaran, orang Israel minta dilayakkan. Tuhan, biar layak kami bertemu dengan Engkau. Tuhan, biar layak kami berjumpa dengan Engkau. Tuhan, biar kami layak bersekutu dengan Engkau. Itu makna korban bakaran dari Imamat pasal yang pertama ini, saudara. Nah, perlu saya sampaikan juga, ya, mengapa Allah harus mewajibkan bangsa Israel membawa korban-korban ini, saudara? Mengapa Tuhan mengharuskan mereka untuk mempersembahkan, mengajar bangsa Israel supaya membawa korban-korban ini? Beberapa hal ingin saya jelaskan buat kita semuanya. Sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk berdosa yang layak dihukum mati. Jadi kalau saudara ingat persembahan, ingat korban, saudara harus ingat bahwa sesungguhnya kita ini layak dihukum mati. Sebab Allah tidak bisa menerima manusia dalam keadaan berdosa. Maka untuk melayakkan itu, ini perjanjian lama ya saudara, perjanjian lama. Maka kita harus membawa korban. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita, itu dihapuskan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Mengapa harus membawa korban persembahan? Yang kedua, di dalam korban persembahan, lihat tadi ya, tiga-tiganya itu adalah binatang. Sebab binatang yang dipersembahkan harus disembelih, harus ada korban darah yang tercurah. Sebab tanpa penumpahan darah
tidak ada pengampunan. Nanti pada saat kita belajar tentang kitab Ibrani, saudara, dalam pasal yang ke-9, khususnya ayat 22, menyatakan tanpa darah tidak ada pengampunan. Berikutnya, mengapa perlu persembahan? Ini untuk memperdamaikan. Ya, ada dosa yang kita lakukan, nanti ada pertukaran, ada penggantian. Harusnya kita yang disembelih, tetapi di situ di korban itu binatang yang disembelih. Itu ada pertukaran tempat antara manusia dengan binatang. Sarananya binatang, sarananya korban persembahan itu. Lalu berikutnya, lewat persembahan, kekudusan Allah itu harus mengatur dan mengarahkan setiap aspek kehidupan umatnya. Sebab standar Allah kudus. Maka lewat persembahan, ya, kita masih belajar di perjanjian lama ya. Lewat persembahan di perjanjian lama itu, maka kita yang berdosa dilayakkan untuk ketemu sama Tuhan yang kudus itu. Allah ingin bermurah hati. Allah ingin mengampuni anak-anaknya. Dan lebih daripada itu, Allah ingin bersekutu dengan manusia. Khususnya umat perjanjian. Lewat apa? Lewat hubungan yang benar. Kalau Allah kudus, maka yang menghampiri harus kudus. Nah, bagaimana manusia yang dosa ini menjadi kudus? Ya lewat korban persembahan. Di dalam hal ini, korban bakaran. Jadi pelajaran kita yang pertama, mari bawa kepada Tuhan hidup kita. Sebab apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu baunya sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya. Allah sangat disenangkan kalau anaknya datang membawa korban persembahan. Supaya apa? Supaya kita betul-betul menikmati berkat-berkatnya. Ingat ya, kita masih di kitab Imamat. Jadi apa yang saya gambarkan ini, apa yang dijabarkan dalam kitab Imamat ini, cara menghampiri Allah lewat perjanjian lama, yaitu lewat korban bakaran. Nah, apa implikasinya buat kita, saudara? Apa makna rohani buat kita? Allah pengen, Allah rindu, Allah mau anak-anaknya datang kepada Dia. Anak-anaknya harus datang kepada Tuhan. Sebab Allah ingin menyatakan sesuatu kepada kita. Di mana? Di tempat kudusnya Allah. Di mana? Di baitnya Allah. Siapa bait Allah? Saudara dan saya. Oleh sebab itu, nomor satu, korban yang Tuhan nantikan adalah hidup kita. Sudah gak pakai binatang lagi. Sudah gak pakai sarana yang lain lagi. Lewat Yesus Kristus sudah selesai. Dia anak domba Allah yang mewakili semua jenis korban apapun juga. Makanya siapa yang percaya kepada Yesus, sebenarnya saudara memiliki harta yang luar biasa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau dulu Yesus mati menggantikan kita, maka Tuhan minta yang sudah digantikan oleh Yesus ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 menyatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari kitab Imamat pasal yang pertama, bagian korban bakaran ini kita mengerti sekarang. Senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan lewat korban hidupmu. Maka Allah akan menyatakan kemuliaannya buat kita semuanya. Dan itulah korban bakaran yang kita pelajari. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran pertama dari kitab Imamat pasal yang pertama ini. Tuhan mengajarkan bagi bangsa Israel setelah mereka selesai membangun kemah suci. Maka apa saja yang harus mereka lakukan? Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel bagaimana cara menghampiri Allah yang benar itu. Mereka diajarkan supaya mereka membawa korban bakaran. Tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan, maka segala apa yang kita perlukan, kita butuhkan. Apa yang menjadi seluruh kebutuhan hidup kita,
kita yakin Tuhan sediakan buat kita semuanya. Uang keselamatan saja Tuhan berikan, apalagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bapak. Gue juga mengajarkan buat kami semuanya, bahwa tidak ada alasan apapun kondisi ekonomi kami tetap harus membawa korban bakaran kepada Tuhan. Apakah itu lembu sapi, apakah kambing domba, dan apakah burung tekukur atau burung merpati, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa, sebab Allah sudah menebus hidup kita. Yesus sudah mati bagi kami. Maka layaklah kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan kami adalah wujud syukur kami kepada Tuhan. Bukan bagaimana cara kami memancing Tuhan supaya memberkati. Bukan itu. Tapi sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan. Berkati anak-anakmu. Berkati kami semuanya. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati suami istri, anak-anak. Masa depan mereka adalah masa depan yang gilang gemilang. Usaha bisnis pekerjaan anakmu diberkati Tuhan. Kesehatan, yang sakit pasti Tuhan akan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Supaya mereka menjadi umat yang merdeka, yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya. Dan kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam rumah Bapa yang kekal. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.